welcome to my channel. Perkenalkan, aku Bentang Herunisa dari Manajemen Pemasaran 2I dengan NPM 1210205990. Di video kali ini, aku akan memaparkan sedikit materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi SEMM dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para penonton. Jadi buat kalian yang tertarik dalam pembahasan kali ini yaitu budaya manajemen pengetahuan organisasi, disimak ya sampai akhir. Yuk kita langsung bahas aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk melakukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Mulzono 2003, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi oleh masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Sudut pandang budaya memiliki 3 definisi. Yang pertama yaitu budaya merupakan produk kompleks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan dan sebagainya. Yang kedua yaitu budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir yaitu budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Materi selanjutnya yaitu manajemen mencangkup beberapa hal. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Materi berikutnya yaitu pengetahuan. Nah, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Kesimpulannya, jadi budaya manajemen pengetahuan menghubungkan 3 konsep budaya yaitu budaya manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak anggapan dasar. Materi berikutnya yaitu manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tantangan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Selanjutnya, perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu, dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan.
Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Materi yang terakhir yaitu sur budaya sharing pengetahuan. Peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung pemberian dukungan dan advokasi. Budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan, yaitu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan informasi. Kita perlu menguraikan masalah yang kita hadapi, kemudian kita dapat memecahkan masalah-masalah tersebut dan dengan cepat menghasilkan ide-ide baru sebanyak mungkin. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan disimak dengan baik. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!